Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vicky Ferianto dengan nomor induk mahasiswa 231010551438, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 1, kelas 01 SMJE 012. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah kredit analis dari dosen atas nama Ibu Widya SEMM. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas materi mengenai permohonan kredit yang berada di modul 9. Sebelum kita memasuki ke materi permohonan kredit, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih kredit itu. Kredit adalah suatu bentuk fasilitas keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk meminjam sejumlah uang dengan kesepakatan untuk mengembalikan jumlah tersebut beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian apa sih itu permohonan kredit? Permohonan kredit adalah suatu proses di mana seseorang, perusahaan, atau entitas lainnya mengajukan suatu permintaan kepada lembaga keuangan seperti bank untuk memperoleh sejumlah pinjaman uang dalam permohonan kredit tersebut. Pihak yang membutuhkan dana atau debitur akan mengajukan proposal atau surat permohonan kredit kepada lembaga keuangan yang berisi informasi mengenai tujuan penggunaan dana, analisis keuangan, legalitas usaha, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian langkah-langkah pengajuan kredit. Yang pertama yaitu ada persiapan sebelum ke bank. Sebelum ke bank kita harus menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti proposal kredit, analisis keuangan, legalitas usaha, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian yang kedua ada mengisi formulir permohonan kredit. Yang ketiga ada analisis awal oleh bank. Jadi pihak bank akan menentukan analisis awal terhadap permohonan kredit Anda melalui wawancara. Kemudian ada analisis lanjut oleh bank. Analisis lanjut ini akan menganalisis terhadap profil keuangan, legalitas usaha, dan kelayakan kredit berdasarkan dokumen yang telah diserahkan. Setelah itu baru persetujuan dan penolakan. Nah, pihak bank akan menyetujui atau menolak permohonan kredit berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Kemudian ada pengikatan atau perjanjian. Jika telah disetujui dengan syarat-syarat yang tercantum, kemudian akan dilakukan pengikatan atau perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Setelah itu barulah pencairan kredit. Nah, pencairan ini merupakan perjanjian yang telah ditandatangani. Dana pinjaman akan segera dicairkan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian ada monitoring. Monitoring ini pihak bank akan melakukan monitoring terhadap penggunaan dana pinjaman dan untuk memastikan keberlanjutan usaha dan pembayaran kredit. Contoh pengambilan permohonan kredit yang saya pernah lakukan yaitu permohonan untuk mengajukan sebuah sepeda motor. Jadi untuk langkah-langkah permohonan kreditnya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama itu sebelum kita ke dealer motor kita harus mengetahui persyaratan-persyaratan yang apa saja. Setelah kita memenuhi persyaratan tersebut, barulah kita menuju ke dealer untuk mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, setelah itu ada analisis awal. Analisis awal itu yaitu biasanya untuk pengumpulan dokumen-dokumen wawancara ya. Nanti dijelaskan dokumen-dokumen yang harus disampaikan, yang harus dikumpulkan itu apa saja. Kemudian biasanya untuk di analisis awal ini terkait dokumen yang harus dikumpulkan itu biasanya kalau buat pengambilan motor itu ada KTP, KK, kemudian slip gaji ya biasanya, karena kita harus mempunyai pekerjaan buat membukti bahwa kita bisa membayar cicilannya nanti. Nah, itu biasanya dibutuhkan. Kemudian ada SK, surat keterangan kerja, itu juga dibutuhkan, dan masih banyak dokumen-dokumen lainnya. Kemudian setelah itu ada analisis lanjut. Analisis lanjut ini pihak dealer akan
analisis dokumen-dokumen yang telah kita kumpulkan tadi. Biasanya di situ dianalisis terkait KTP, KK dan lain-lain, itu akan dicek terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah lulus nih dari tahap pengecekan analisis lanjut tadi, nah baru di situ ada persetujuan atau penolakan. Nah, setelah disetujui barulah kita melakukan tanda tangan kontrak atau perjanjian. Nah, di situ tanda tangan kontrak itu sudah memenuhi kayak pembayaran setiap bulannya, kemudian jatuh temponya itu berapa, jangka panjang atau jangka pendek. Nah, di situ saya mengambil di jangka panjang dari lebih dari 1 tahun. Nah, setelah itu barulah proses pencairan. Nah, di proses pencairan itu yaitu diantaranya motor yang saya ajukan tadi. Kemudian setelah motor itu udah keluar, barulah di situ ada monitoring, pemantauan dari pihak dealer terkait pembayaran yang harus dilakukan setiap bulannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.